Pika bertanya kepada Siptis, melakukan semua ini membuatnya kesal, menanyakan namanya, memberikan nomor HP padanya memaksanya untuk kencan, dan sekarang Siptis malah datang ke rumahnya. Memangnya apa yang sudah dilakukan, sampai Siptis mengganggunya terus-menerus, kau melakukan banyak hal yang membuatku tertarik padamu. Siptis beralasan, kalau dia menanyakan namanya karena dia ingin mengenal Pika, dia memberi Pika nomor HP, karena dia ingin mengobrol dengan Pika. Dia menghajak Pika kencan, karena dia ingin bergaul dengannya, dan alasannya bertandang ke rumah Pikang adalah agar dia bisa semakin dekat dengan Pika dan bertemu dengan ayahnya. Tapi aku kan sudah menolakmu berkali-kali, kumohon tinggalkan aku sendiri, aku nggak suka. Siptis tidak percaya, dan langsung menyudutkan Pika, dan memerangkapkan Pika di antara dirinya dan mobil. Aku tahu, kalau kau menyukaiku setiap kali kau menatapku, aku bisa mengetahuinya dari pandangan matamu. Bersikeras menyangkal dan menuduh Siptis kepedean, bisa nggak kau meninggalkan aku sendiri enggak? Enggak sampai aku berhasil mendapatkanmu, suatu hari aku tahu kalau kau pasti akan menyerah padaku. Siptis mencondongkan wajahnya sangat dekat ke wajah Pika panik, Pika langsung menghindar dan melepaskan diri darinya. Ujian akhir selesai juga, dan para mahasiswa akhirnya bisa liburan. Pikang dan teman-temannya ingin berpesta untuk merayakannya, tapi Pika ditelepon ayahnya saat itu juga, dan memintanya untuk mengajak Siptis makan malam bersama. Mereka pikir langsung protes, tapi pada akhirnya, dia menyerah pada teman-temannya. Pika mengeluhkan sikap ayahnya yang sangat memfavoritkan Siptis, tapi teman-temannya malah semakin menggodanya, dan berkata kalau Pika pasti kangen banget sama Siptis. Setelah menunggu Siptis sekian lama, lagi pula apa masalahnya cuma makan malam bersama. Telepon aja dia, aku enggak punya nomornya. Kami punya, enggak mau, aku enggak mau, pria macam dia ada di dalam daftar kontakku. Pikir lalu pergi mencari Siptis ke Fakultas Agrikultur, dia mencari Siptis sampai ke kebun, di sana dia melihat seorang pria yang sedang menunduk mengurusi tanaman, mengira dia Siptis, Pika pun mendekatinya. Pria itu menengadah, dia bukan Siptis, tapi Pika tampak terpesona oleh kegantengan pria itu, mereka saling menatap, sama-sama terpesona pada satu sama lain. Sebelum akhirnya pria itu tak sengaja menyemprot mata Pika, dan merusak momen mereka, Pika langsung protes, mengira pria itu penyemprot pestisida, tapi pria itu meyakinkannya kalau itu cuma air biasa. Saat pria itu bertanya, apa yang Pika lakukan di sini, Pika hampir saja menjawab jujur, sebelum akhirnya dia memutuskan untuk berbohong, kalau dia datang cuma untuk melihat tanaman sambil nunjuk, dan ujung-ujungnya malah kena tusuk duri kaktus. Pria itu mengatakan, kalau dia mau membantu membersihkan luka di jari Pika. Pika pun membiarkan pria itu merawat lukanya tapi hasilnya, jadi Pika malah cuma dibungkus dengan sapu tangan. Pria itu menjelaskan kalau dia sebenarnya tidak tahu bagaimana caranya merawat luka tusukan duri kaktus, karena sebelumnya tidak pernah ada orang ketusuk duri kaktus. Pika tertawa mendengarnya, dan pria itu pun ikutan tertawa, tapi Siptis akhirnya muncul, dan bertanya-tanya apa yang Pika lakukan di tempat ini. Jangan bilang kalau kau sangat merindukanku, bukannya menyampaikan pesan ayahnya, Pika malah berbohong, kalau dia datang untuk menemui temannya. Siptis tidak percaya, dan menuntut siapa teman yang dimaksud olehnya. Dia tetapi Pika sambil menunjuk si pria cakep, dan berusaha meminta pria itu untuk memberitahu namanya, maksudnya pria itu diam-diam memberitahukan namanya adalah Ki. Nam pun mengatakan kalau dia kemari untuk mengundang Ki ke acara pesta perayaan libur sekolah di klub malam bersamanya. Apa kau bebas nanti malam, tanya Pikang pada Ki. Iya, jawabnya. Pika lalu pergi meninggalkan Siptis yang langsung menatap Ki dengan kesal. Malam harinya di klub, Pika dan kedua temannya sedang bersenang-senang. Tapi Kuli melihat Siptis datang bersama pacarnya yaitu Pita, temannya Pika penasaran, apakah Siptis dan Pita beneran pacaran? Yang cowok jawab bilang tidak, yang cewek bilang iya, lalu siapa yang mesti kita percayai? Kata Pika sinis. Melihat Pika dan dengan sengaja duduk di tempat, di mana Pika bisa melihatnya bermesraan dengan Pita, dari percakapan mereka Siptis berencana, menghabiskan waktu liburnya di perkebunannya. Pika mau ikut, tapi Siptis menolak dengan alasan dia di perkebunan untuk kerja, tidak bukannya untuk bersenang-senang. Siptis melihat bikin jingkrak-jingkrak, mengikuti alunan musik sebelum akhirnya dia jatuh ke pelukan Ki. Dia beneran datang memenuhi undangan Pika, padahal Pika kan tidak sungguh-sungguh. Cemburu Siptis langsung beranjak pergi meninggalkan Pita untuk menjauhkan Ki dari Pika,
lalu menarik Pika ke dalam pelukannya sendiri, dan mengkritik bajunya Pika yang menurutnya terlalu terbuka. Dia memperingatkan Ki untuk tidak menyentuh Pika, dan saat Ki mempertanyakan status hubungan mereka, Siftis menyatakan kalau Pika adalah adiknya, makanya dia sangat posesif padanya. Siapa adikmu? Kau pakai pakaian terlalu terbuka untuk memprovokasi pria, seharusnya kau jaga perilaku dan bersikap sesuai umurmu. Aku bukan anak kecil lagi, aku sudah dewasa. Kau itu masih bodoh dan manja. Kau menyelinap keluar rumah, dan bersikap seperti cewek nakal. Kau tidak bisa minum. Tidak terima dan ingin membuktikan kalau Siftis salah besar tentang dirinya, Pika langsung menenggak alkohol milik temannya. Kedua teman Pika langsung panik dan berusaha mencegahnya, karena Pika memang sebenarnya tidak kuat minum, tapi Siftis malah semakin mengomporinya terprovokasi. Kamu tambah menggila, dan menghabiskan bergelas-gelas alkohol. Tidak butuh waktu lama Pika mabuk dan langsung menjerit-jerit heboh, lalu berkeliling menyapa semua orang asing seolah mereka teman akrab. Kedua temannya berusaha menariknya, tapi malah naik ke atas bar, dan melakukan pole dance. Kedua teman Pika berusaha menyuruhnya turun, tapi Pika tidak mau dengar, tidak tahu lagi Siftis langsung menarik dan menggendong Pika turun dari sana. Siftis berusaha menyadarkan Pika tapi Pika ngotot kalau dia tidak mabuk, lalu mengoceh mengomentari semua orang. Ki ingin mengantarkan Pika pulang, tapi Siftis langsung menarik Pika dari Ki, berkata kalau dia sendiri yang akan mengantarkan adiknya ini pulang. Pita muncul saat itu, dan protes karena Siftis mau pulang, padahal mereka baru datang. Siftis dengan nada acuh berkata pada Pita, kalau dia harus membawa adiknya pulang, dan Pita boleh tetap di sini kalau dia mau. Dia lalu menggendong Pika keluar. Pika masih saja ngelantur dalam mabuk. Ia mengatakan dirinya wanita dewasa, dan Siftis mendengarkan ocehannya dengan sabar, tapi kemudian dia mengeluh karena Siftis tidak ingat padanya. Dia juga berubah jadi orang yang tidak baik sama sekali. Siftis sekarang playboy, narsis dan sudah punya pacar. Kau tidak berkata seperti itu waktu kau masih kecil. Kapan aku kecil? Kau jahat, kau sudah membuatku jengkel. Aku tidak pernah melupakanmu, tapi kau melupakanku. Maaf karena aku tidak mengingatmu, aku tidak akan pernah melupakanmu. Mulai sekarang aku akan menjagamu Pika. Apa kau sungguh aku janji. Suasana di antara mereka mulai berubah romantis. Siftis mencondongkan wajahnya untuk mencium Pikang, tapi Pika tiba-tiba mual. Siftis cepat-cepat menurunkannya, dan membiarkan Pika muntah-muntah, sebelum akhirnya dia menggotong Pikang pulang. Pika bangun kesiangan, keesokan harinya dan saat dia keluar kamar, ayah langsung menyuruhnya duduk. Wajah ayah tampak buruk, sebelum akhirnya dia mengomeli Pika, atas semua kesalahan Pika semalam. Pika sudah berbohong, menyelinap keluar rumah, dan pulang dalam keadaan mabuk berat. Ayah tidak mau terima alasan merayakan libur sekolah, dan memutuskan kalau Pika harus dihukum, dan didisiplinkan. Ketika tidak percaya mendengarnya, aku bukan anak kecil lagi, pokoknya kau harus didisiplinkan, selama liburan ini. Ayah akan mengirimmu untuk belajar disiplin, di peternakan Wih Martin, dan orang yang akan bertanggung jawab untuk mengurusmu adalah, lalu dari balik pintu muncul Siftis dengan pakaian plus topi ala koboinya.